Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah permainan tradisional. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan teori bermain yang disampaikan oleh saya sendiri, Rama Kurniawan. Jadi kita mulai dulu dari pembahasan. Sebenarnya kita sudah sering melakukan bermain, tetapi kita tidak paham tentang bermain ini seperti apa. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai kita sudah melakukan bermain, berada di lapangan, tapi konsep kita tidak tahu apa sih sebenarnya bermain itu. Nah, mari kita bahas di kesempatan kali ini. Menurut Smith dan Pellegrini, saya kutip dari Smith dan Pellegrini bahwa bermain ini sebenarnya kecenderungannya untuk dirinya sendiri. Jadi saya dimulainya dari dirinya sendiri dan biasanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya kepingin menyenangkan kepenatan saya mau bermain kah? Nah, itu dimulainya dari diri sendiri. Kemudian sifatnya seringkali itu menyenangkan dirinya. Ya, pokoknya saya bermain, ada sesuatu nih di depan saya mau memainkannya dan seterusnya itu. Selanjutnya yang berikutnya adalah fleksibel. Biasanya tidak ada aturan yang mengikat. Saya bermain ya terserah saya, urusan saya. Saya kepinginnya seperti ini, tidak ada tekanan dari manapun lah harusnya seperti apa. Makanya kalau misalkan ada anak kecil bermain origami, misalkan tiba-tiba ada orang yang datang, harusnya gini, biasanya kadang cenderung biarin saja lah, saya pengennya seperti ini. Nah, itu mungkin sesuatu yang pengen mereka itu fleksibel, terserah mereka. Yang terakhir adalah orientasi proses. Jadi tidak berdasarkan nanti saya itu hasilnya seperti apa. Pokoknya main ya main saja. Pokoknya saya kepengen aktivitas saja, main seterusnya. Berorientasinya pada proses bahwa dia menyenangkan, dia mendapatkan sesuatu yang baru, tapi bukan kamu pasti nanti hasilnya harus seperti ini. Tidak boleh seperti hasilnya. Nah, itu bisa tidak didasari oleh keinginan seseorang untuk bermain. Lalu ada pendapat lain menurut Harlock bahwa bermain itu sebenarnya dilakukan secara sukarela. Saya pengen main saat ini kan, saya pengen sesuatu yang baru, ya saya mau main. Nah, itu dikatakan sukarela, tidak atas dasar paksaan. Nah, ini ciri yang kedua, itu tanpa paksaan. Kalau sudah tanpa paksaan berarti bukan bermain istilahnya ya, tetapi ya ditugasi atau diperintah oleh seseorang. Selanjutnya adalah menyenangkan, pasti. Anak kecil biasanya kalau bermain pasti sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, jadi ada motif-motif yang membuat saya ingin senang bermain ini, ketika saya makan ini, oh iya saya suka, besoknya lagi dicoba lagi dan seterusnya. Itu bisa jadi seperti itu. Lalu kita harus membedakan mana yang bermain, yang mana yang bekerja. Saya menggunakan istilah bekerja itu kayak seolah penugasan dari seseorang. Nanti kita konteksnya mungkin kalau dalam persekolahan mungkin jadi guru ya. Nah, itu guru nanti akan memberikan penugasan atau meminta kita bekerja sesuatu. Nah, kita coba hierarkinya kita bedakan. Dari sisi kontinuumnya kita coba lihat di yang hakikat kegiatan ini. Untuk bermain sebelah kiri, bekerja sebelah kanan. Dari sisi hakikat kegiatannya, si anak ketika bermain itu pasti bebas mengeksplorasi benda-benda. Ini dibuat inilah, ya ada tanah yang kemudian dibuat mainan seolah menjadi helikopter, menjadi orang-orangan sebagainya. Semua kasih. Bedakan dengan yang pekerja atau diberi penugasan seseorang. Dalam arti misalkan guru, kamu nanti bikinnya harus seperti ini ya, bentuknya mirip sekali dengan ini. Kalau enggak nanti nilaimu jelek sebagainya. Nanti berarti ada tekanan perintah, itu penugasan, bukan lebih cenderung bermain. Tapi dia membuat, iya mungkin, tetapi kan itu tidak dalam konteks keinginannya sendiri, karena mungkin dapat tekanan dari orang lain, sehingga orientasinya cenderungnya adalah produk. Kalau sini nanti di bermain itu ke proses, dia melakukan kepinginnya pokoknya beraktivitas seterusnya. Umumnya melibatkan benda lain atau manipulatif, banyak yang bisa dimainkan. Kalau di pekerja penugasan biasanya ada satu benda yang memang sudah disiapkan khusus oleh seseorang itu, jadi guru, orang tua dan sebagainya. Ya kalau bermain ya cenderung kita ya apa yang ada di dekat kita memainkan ya terserah gitu. Ya. Lalu tidak berorientasi pada hasil, cenderung pada proses, dan kalaupun tidak selesai tidak masalah gitu. Beda dengan yang diberi penugasan. Pokoknya nanti kamu harus ini selesai.
mau tidak mau harus selesai, hasilnya harus seperti ini. Nah itu beda lagi dengan konsep bermain, dari konsep bekerja atau konsep penugasan. Nah, kalau dari sisi keterlibatan anaknya bagaimana? Kalau keterlibatan anak bermain itu ya berpusat pada minat anak. Jadi dia minatnya seperti apa? Dia ya pengennya sukanya main bola ya main bola, sukanya boneka ya boneka. Tidak kemudian dipaksakan bahwa yang tidak suka bermain bola diarahkan ke bola. Yang dia cenderung anak perempuan bermainnya kepengen bermain bongkar pasang dan sebagainya itu bongkar pasang yang karakter kertas kemudian dikasih baju, kemudian masuk ke kamar dan sebagainya. Nah itu mungkin cenderungnya suka itu, tapi kita mau sekarang kamu janganlah main seperti itu, kamu harus main ini, dasarnya tidak boleh. Itu berarti sudah bukan lagi bermain tetapi terpusat pada perencanaan guru atau istilahnya dengan penugasan. Lalu kalau bermain biasanya aktif secara fisik, kemudian kalau yang diberikan penugasan biasanya tidak terlalu aktif secara fisik. Lalu konsentrasi mentalnya, aktivitas kognisinya ya itu tidak terlalu banyak. Kalau diberi penugasan itu pasti berpikir keras gimana caranya untuk memenuhi tuntutan dari si guru atau si pemberi perintah atau instruksi. Lalu bisa berinteraksi secara bebas dengan pasangan ya. Kalau misalkan bermain secara berpasangan, ya karena tidak ada tuntutan itu tadi sehingga sangat leluasa dia mau menyampaikan ide-ide dan sebagainya. Beda dengan yang penugasan pekerja biasanya ya dituntut untuk bekerja secara individu dan sebagainya. Ya, kadang-kadang nggak ada pasangan, seterusnya. Tapi tidak pasti sendiri enggak, tapi kadang-kadang itu ada pasangan dan kadang tidak. Lalu selanjutnya adalah bisa dipastikan kalau bermain yang timbul dari dirinya sendiri pasti menyenangkan. Beda dengan yang penugasan. Meskipun saya senang kok kalau ditunjuk guru itu harus bermain seperti ini saya senang, tapi kan tidak selalu seperti itu. Pasti ada yang merasa bahwa ada semacam tekanan-tekanan dia harus menjadi A, menjadi B, dia harus berhasil seperti ini, misalnya bisa jadi tidak senang dan timbul rasa tidak kenyamanan sebagainya. Lalu kalau dari sisi gurunya bagaimana? Kalau bermain ya guru ya tidak punya sesuatu yang ditekan ya, dia tidak suatu harapan khusus gitu. Beda dengan kalau bekerja atau diberikan penugasan. Siswa ini misalkan kamu harus mampu melempar basket ke dalam ring, ya istilahnya shooting, harus bisa masuk ke dalam keranjang sebanyak 5 kali. Nah itu berarti sudah penugasan. Dia melakukan itu, Pak itu bermain juga, iya bermain. Tapi ketika sudah tidak berhasil, karena harapan dari guru itu lebih besar, harapannya bisa 5 kali bisa masuk ke ke dalam keranjang itu. Tapi ketika sudah tidak dicapai, jadi anak juga tidak nyaman ketika bermain. Jadi kalau bermain ya berpusat pada si anak itu mau seperti apa seterusnya. Jadi guru ya membiarkan saja. Tapi kalau yang penugasan tadi, guru punya sesuatu yang harus dicapai si anak itu. Kalau bermain ya jarang dievaluasi karena memang tidak ada tuntutan ya. Kalau yang penugasan dan istilahnya instruksi dan sebagainya itu ada evaluasi sejauh mana sih orientasi hasilnya atau produknya itu tercapai dan sebagainya. Baik, selanjutnya menurut para ahli ada beberapa yang memberikan semacam gambaran bermain itu seperti apa. Kita mulai dari Herbert Spencer ini. Anak bermain itu karena mereka punya energi berlebih ya. Jadi surplus energi lah istilahnya. Jadi ada sesuatu yang energinya yang harus disalurkan. Makanya nggak jarang kalau anak itu berlari kemana-mana itu karena memang mereka ada energi yang lebih dan harus disalurkan untuk mereka. Ya, kadang sampai tidak terkontrol, mereka enggak tahu ukuran capeknya, tiba-tiba capek yang berlebih sehingga kemudian tiba-tiba jatuh sakit dan sebagainya. Namanya anak-anak belum bisa punya kontrol diri yang bagus. Lalu menurut Maurice Lazarus, anak bermain itu karena mereka memerlukan penyegaran diri kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini sering kali dulu ketika masa kecil, setelah selesai pulang sekolah, belum nyampe rumahnya, masih pakai baju seragam dan sebagainya.
Kalau lewat di pinggir sungai atau dam, tiba-tiba teman-temannya langsung baju diletakkan kemudian melompat ke sungai, bermain, berenang, kejar-kejaran, mencari benda dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi untuk penyegaran. Yuk kita main karena tadi tugas dari bu guru banyak ya, jadi kita coba refresh lah, akhirnya bermain bersama teman-temannya. Kalau menurut Erikson sendiri, anak bermain itu untuk membangun rasa harga diri dan mempelajari keterampilan sosial. Benar bahwa ada beberapa uh, keterampilan sosial yang harus dipelajari ketika anak bermain. Oh, saya kepingin gimana sih kalau bermain dengan si anak itu, si A, si B, dan C terusnya. Kalau sudah kadang merasakan bahwa oh ya ternyata enak ya bermain dengan teman itu, kerjasamanya nanti muncul, komunikasinya nanti muncul, termasuk ketika sudah dia berhasil misalkan, oh tadi saya berhasil mencetak gol, biasanya lagi akan dilakukan hal yang sama karena merasa bahwa oh ya saya mampu untuk melakukan itu, ternyata tendangan saya bagus ya, stres di waktu-waktu sela-sela ya di akhir pekan sebagainya. Bermain itu bisa dimanfaatnya seperti itu. Lalu juga manfaatnya banyak Pak, kira-kira resikonya ada nggak? Ada, banyak sekali dari sisi fisik, psikis maupun sosial.